Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio podcast Jumas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Bincang Ramadan bersama saya Nuhdi Futsal Arifin. Dan pemateri kita hari ini alhamdulillah telah hadir di studio. Beliau adalah Bapak Ali Usman, Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Alhamdulillah. Sangat bersyukur. Sekian banyak kegiatan penyuluhan. Iya benar. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan pada hari ini. Kalau di penyuluh agama ditusi apa Pak Ali? Saya ditusi pemberantasan buta huruf Al-Quran. Iya, buta huruf Al-Quran, dan luar biasa karena ini bulan Ramadan, tentunya kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, begitu benar ya. Sekali, benar. Sehingga pasti akan sangat luar biasa kegiatan penyuluhan tentang Al-Quran di bulan ini. Iya benar. Ya, karena ya Ramadan kan bulan Al-Quran juga ya. Iya. Bulan Al-Quran. Baik Pak Ali Usman, saya tertarik ini Pak Ali, ketika kita memasuki Ramadan, ini kan semangat untuk beribadah, contoh semangat untuk kita membaca Al-Quran, tadarus, itu persentasenya langsung meningkat sampai 99% istilahnya ya. Iya benar. Dari tadi yang kalau sebelum Ramadan itu paling ya setiap hari 2 lembar itu sudah pol. Tapi ketika sudah masuk Ramadan, wah 1 juz langsung bablas itu kalau habis tarawih, tadarusan itu wah langsung bablas 1 juz gitu ya. Oke, benar sekali. Luar biasa peningkatannya ya. Nah, dalam hal ini fenomena apa kiranya yang memicu semangat kita ini untuk bisa beribadah dengan semangat? Contohnya kalau dalam hal Al-Quran tadi ya, kita begitu tarawih selesai langsung semangat, darusan. Apakah hanya faktor kebiasaan? Apakah ada pemicu yang lain sehingga kita bisa begitu semangat untuk beribadah di bulan ini? Baik, terima kasih Mas Nuhdi yang terkenal dengan nama Mbah Bejo ya. Nama udara waktu siaran dulu ya Mbah Bejo. Ya, baik, alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk pada hari ini dengan tema istiqomah. Di bulan Ramadan memang banyak pemicu untuk orang meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar di antara salah satunya orang itu memahami arti istiqomah itu sendiri. Oh iya. Karena apa? Karena arti istiqomah adalah melaksanakan seluruh aktivitas. Melaksanakan seluruh aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana melaksanakan aktivitas ibadah itu berkelanjutan. Continue. Bukan sekarang melaksanakan ibadah tapi besoknya udah enggak ya. Bukan diborong satu hari dok, bukan. Tapi setiap harinya itu berkelanjutan. Ya, dengan secara istiqomah dengan bahasa Arabnya atau bahasa Islamnya seperti itu. Jadi sehingga ketika kita masuk ke Ramadan, contohnya ketika kita membaca Al-Quran, habis tarawih, ya kita tadarusan bersama-sama ya. Kita baca 5 halaman, ganti temannya. Setelahnya selesai, ganti kita lagi, baca lagi. Besok kita ulangi seperti itu, sehingga terus-menerus sampai akhir Ramadan. Jadi demikianlah yang mungkin di kategorikan atau dalam pengertian istiqomah ya. Jadi continue. Secara continue. Okay. Dan juga ada lagi di antara bagi orang yang memicu untuk
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Yeah. Yaitu karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, salah satunya. Yeah. Bulan penuh rahmat dan bulan penuh maghfirah. Yeah. Dan juga di bulan Ramadan pula amal baik bagi seseorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya dalam qiraatul Quran, membaca Al-Quran tadarrusan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang itu semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Iya, benar sekali. Jadi karena memang pahalanya begitu disiapkan luar biasa. Bahkan mungkin kita nggak akan bisa menghitungnya berapa kali lipat, karena yang tahu yang memberikan hanya langsung dari Allah sendiri, dari ya. Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau kita bisa menjumpai Lailatul Qadar di akhir Ramadan, itu kan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi itu kalau kita membaca Al-Quran pada waktu malam Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti halnya kita lebih membaca sampai hitungannya 1000 bulan. Bayangkan itu ya. Wes, kira-kira umur kita saja nyampe nggak? Nggak sampai. Nggak sampai ya. Demikian utamanya Ramadan, sehingga memang kita itu terpacu ya, termotivasi ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebenarnya istiqomah itu sendiri, kita kembali ke istiqomah ya. Istiqomah menurut pandangan secara umum kan memang ini berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Apakah ada pengertian khusus dalam pandangan menurut Al-Quran mengenai istiqomah ini? Baik, terima kasih. Memang di dalam surat Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Fastaqim, ini bahasanya fastaqim ya. Fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad dengan secara terus menerus. Dan juga dilanjutkan lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya itu adalah kama umirta. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga kepada orang-orang yang bersamamu. Wala tadghaw, dan jangan sampai menyimpang. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan istiqomah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah dengan secara kontinu, dengan secara berkelanjutan, terus menerus. Kalau kita tidak meneladani Nabi Muhammad, terus kita mau meneladani siapa lagi? Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita untuk istiqomah. Bayangkan besarnya Nabi Muhammad dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad beribadah, sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, sampai Rasulullah itu bengkak kakinya. Karena cintanya untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan itu. Kira-kira kita sebagai umatnya bisa nggak mencontohkannya seperti itu? Mudah-mudahan bisa. Nah, gitu. Semoga saja kita bisa ya. Karena Nabi Muhammad itu suri tauladan kita. Dengan demikian bahwa dengan diturunkannya perintah untuk keistiqomahan ini, berarti istiqomah ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Iya, benar. Dan sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Iya, karena keutamaannya yang besar. Ya, keutamaannya yang besar. Nah, kemudian keistiqomahan apa saja yang perlu kita jaga istilahnya? Karena ini masih dalam Ramadan ya konteksnya. Iya, benar. Yang perlu kita jaga ketika di dalam bulan Ramadan. Kemudian bentuk keistiqomahan seperti apa yang perlu kita jaga pula setelah Ramadan. Nah, karena ini konteksnya karena kita masih dalam Ramadan ya, yang dalam bulan Ramadan. Tapi nanti untuk persiapan lah.
Nah, ya benar sekali. Ramadan sebentar lagi berakhir ya. Berakhir. Nah, mungkin jenis istiqomah seperti apa yang perlu kita lakukan pasca Ramadan. Nah, begitu. Monggo. Baik apa tentunya? Baik, terima kasih. Tentunya yang paling utama adalah bagi kita yaitu kewajiban. Kewajiban sholat 5 waktu itu kita istiqomahkan. Iya. Jangan sampai kita meninggalkan. Dan terkadang biasanya di bulan Ramadan ini karena orang itu berpuasa, maka dia istiqomah, rajin untuk melaksanakan sholat. Bahkan biasanya juga ketika duhur itu langsung jamaah ke langsung wudunya agak lama biar seger. Biasanya seperti itu kalau bulan Ramadan. Iya. Nah, untuk yang berupa sunnah, seperti halnya kita qiyamul lail, melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, dan diantaranya lagi kita melaksanakan sholat tarawih, witir, dan dilanjutkan sholat-sholat sunnah yang lain, kemungkinan itu ada bagi kita untuk melaksanakannya. Maka dalam pelaksanaan sholat seperti itu, tentunya kita harus istiqomahkan pada diri kita. Jangan hanya sekedar datangnya bulan Ramadan baru kita qiyamul lail, baru kita sholat tahajud, baru kita melaksanakan sholat sunnah witir. Nah, itu yang perlu kita koreksi pada diri kita yang sebenarnya. Begitu juga seperti halnya tadarrusan, membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri, ketika kita senang dengan Al-Quran, ketika kita membaca pada Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti fi yaumil qiyamah. Nah, yang paling banyak setelah kita lihat, saya lihat ya. Pengamatan dari saya sendiri survei membuktikan itu yang paling banyak orang membaca Al-Quran yaitu yang berlomba-lomba fastabiqul khairatnya itu adalah ketika datangnya bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Setelah salat tarawih dia tadarrusan, bahkan melebihi dari 1 juz, 2 juz, 5 juz tembus. Iya. Mungkin yang jarang, yang dulunya itu tidak pernah tadarrusan, dia hanya menyimak saja kok. Saking senengnya membaca atau menyimak Al-Quran ketika datangnya bulan Ramadan. Nanti habis sholat subuh lagi dibuka lagi Al-Qurannya. Dia pokoknya benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kesempurnaan dari puasa itu dan juga dalam isi bulan Ramadan juga itu sendiri. Nah, dan juga yang perlu kita koreksi kepada diri kita, jangan sampai ini terjadi. Mudah-mudahan, naudzubillah. Ketika bulan Ramadan biasanya berakhir dan menginjak kepada bulan Syawal, 1 Syawal, maka kebanyakan orang yang dulunya itu rajin tadarrusan dan juga rajin qiyamul lail. Nah, ternyata dia bukan fastabiqul khairat lagi, bahkan dengan sangat drastis masjid itu sepi. Langsung berubah. Yang seharusnya setelah salat tarawih dia tadarrusan, alangkah baiknya andaikan kalau bulan Syawal itu kita istiqomahkan setelah sholat maghrib, buka Al-Qurannya. Kita berkelanjutan, continue istiqomah. Jangan memikirkan karena ini bulan Ramadan atau ini kan bukan Syawal. Jangan. Antara Ramadan dan bukan Ramadan. Bukan. Maka kita harus menyamakan, maksudnya beramalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal berbuat yang sekiranya bisa bermanfaat kepada kita karena kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara salah satunya lagi. Dan juga setelah pasca bulan Ramadan jangan sampai kita meninggalkan qiyamul lail kita, salat tahajud kita tetap kita istiqomahkan. Tapi biasanya ini sekarang musim-musimnya tanggal 21, 23, 25, 2 yang ganjil. 25 27, 29. Ini musim-musimnya orang qiyamul lail, bangun malam, dia sholat tahajud, ngaji, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai ketika bulan Ramadan itu berakhir, menginjak juga bulan Syawal, jangan sampai ditinggalkan itu. Tetaplah kita istiqomah. Itu menjadi koreksi bagi kita yang sekiranya kita tetap mengharapkan ridho, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara seperti itu, yaitu dengan cara istiqomah. Memang pada kenyataannya istiqomah ini merupakan hal yang berat. Iya, benar. Orang yang bisa istiqomah
dengan orang yang belum bisa istiqomah. Ini masih banyak orang yang belum bisa istiqomah. Belum bisa istiqomah. Memang ini ya survei membuktikan lah ya. Iya. Banyak kita temui. Nah, dengan demikian ada apa tidak sih tips ataupun motivasi bagi kita supaya kita ini lebih termotivasi lagi untuk istiqomah dalam beribadah ini? Ada nggak tips-tipsnya? Supaya kita tertarik, istilahnya apa ya? Tertarik ya. Tertarik dengan istiqomah itu ya. Supaya kita bisa lebih istiqomah lagi sebagaimana waktu kita Ramadan dulu. Baik. Gitu. Memang kita kalau melihat dari hadis, kita tentu dalam hati kita al-yaqinu la yazulu bisak, itu dalam hadis Arba'in Nawawi. Dalam hati kita itu harus punya keyakinan. Punya keyakinan bahwa ketika kita melaksanakan sebuah istiqomah itu tidak sia-sia. Itu menjadi catatan yang sangat spesial bagi kita. Menjadi catatan istimewa bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan istiqomah itu insya Allah itu menjadi jalan atau wasilah kita nanti fi yaumil qiyamah adkhulul jannah. Nggak tahu kita nanti masuk ke surga ini kira-kira amal yang seperti apa. Ini kita nggak tahu. Makanya setidaknya kita harus punya dasar, punya pegangan amal yang sekiranya bisa istiqomah kepada diri kita walaupun itu sedikit. Karena dalam hadis disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallah. Ahabbul a'mali ilallah. Amal yang baik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang berkontinu atau berkelanjutan atau terus menerus gitu. Dengan bahasa Arabnya, bahasa Islamnya adalah istiqomah. Wa inqallah, sekalipun itu sedikit. Meskipun sedikit. Jadi seperti itu. Istiqomah nggak perlu harus banyak. Nggak perlu harus banyak. Allah Ta'ala itu lebih senang kepada seorang hamba yang dia melakukan amal sekalipun dia sedikit tapi berkontinu. Tapi dibandingkan dengan orang yang melakukan amal banyak tapi dia tidak bisa berkontinu. Hanya satu kali itu toh. Banyak satu kali toh. Gitu. Wisbahara gitu. Nah itu Allah Ta'ala itu lebih senang yang istiqomah itu walaupun dia sedikit tapi istiqomah. Nah benar sekali. Kalau sedikit besok meningkat lagi gitu ya. Dan juga perlu diingat bahwa orang istiqomah kalau ingin benar-benar istiqomah kita harus tahu dulu syaratnya istiqomah itu apa. Nah apakah syarat dari istiqomah ini? Syaratul istiqomah. Syarat istiqomah itu adalah istinabul ma'asi, yaitu meninggalkan atau menjauhi maksiat. Kalau kita benar-benar istiqomah, maka istinab hati kita, istinab al-ma'asi, yaitu istinabul ma'asi, harus meninggalkan maksiat itu. Jangan sampai sedikit pun hati kita ada rasa untuk menyentuh atau nyicipin sedikit aja untuk kemaksiatan. Jangan sampai. Maka kalau orang itu masih ada rasa senang, ada rasa muhabbah dalam hatinya terhadap kemaksiatan, maka dia tidak akan bisa untuk beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena pasti ada godaan-godaan yang lebih besar benar sekali. Kemaksiatan dari hal-hal yang dilarang seperti itu ya. Iya, benar sekali. Tentunya antara ibadah dan maksiat ada dua hal yang berbeda. Tidak bisa disatukan dalam satu tempat ya. Nah benar sekali. Kalau di satu tempat itu kan ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Yang kuat tarikannya itu tarikan dari kemaksiatannya, apakah tarikan dari keinginan untuk beribadah? Beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Untuk cara kita bisa istiqomah, kita harus membuang semua syahwat, semua keinginan bermaksiat, semua seperti itu, sehingga yang ada hanyalah keinginan, motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ta'ala. terima kasih Pak Ali telah hadir di studio podcast Bimas Islam untuk hari ini. Kita akan insya Allah berjumpa di lain kesempatan, tentunya dengan berbagai kajian menarik yang berbeda pula. Amin. Demikian sahabat Bimas Islam, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, terapkan 5M ya, untuk sementara patuhi
peraturan dari pemerintah untuk tidak mudik dan tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Saya Nuri Futuhal Arifin, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.